Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulullahu ta'ala la ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnaini man khafani fid dunya amantuhu fil akhirati wa man amannani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamati. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa sesungguhnya Nabi qala telah bersabda. Yaqulullah sabdanya, Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, la ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnaini. Firman Allah, la ajma'u, saya tidak mengumpulkan, ala abdi atas hamba saya, khawfaini dua ketakutan, wala amnaini dan tidak pula dua keamanan, dua kesentosaan. Lanjutnya firman Allah itu dilanjutkan, man khafani fid dunya amantuhu fil akhirati. Man khafani, barang siapa yang takut kepadaku, man khafani, barang siapa yang takut kepadaku, fid dunya, di dunia, amantuhu fil akhirati, niscaya akan aku amankan, akan aku lindungi dia fil akhirati, di akhirat nanti. Wa man amanani, dan barang siapa yang merasa aman dari siksaku, dari ketentuan agamaku, fid dunya, di dunia, akhaftuhu, maka akan aku beri ketakutan, rasa takut kepadanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memberikan kepada hambanya ketakutan, dua ketakutan sekaligus. Dan tidak pula Allah Ta'ala itu memberikan dua perasaan aman kepada seorang hamba.
Artinya apa? Artinya man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Barang siapa yang takut kepada saya, barang siapa yang takut kepada saya pada saat dia hidup di dunia, maka kelak di akhirat akan saya amankan, akan saya lindungi. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirati. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka akan saya amankan dia di akhiratnya. Artinya orang-orang yang takut melakukan kemaksiatan di dunia, maka dia akan mendapat perlindungan penuh, perlindungan total dari Allah Ta'ala, sehingga dia terasa aman, sehingga dia merasa aman, tidak bakal disentuh oleh api neraka. Dia akan diamankan dari musibah fitnah di akhirat kelak. Wa man amanani fid dunya akhaftuhu fil akhirati. Kemudian siapa saja yang di dunianya merasa aman, merasa bebas, dalam artian bebas dari ketentuan-ketentuan agama Allah, yaitu agama Islam, dia berbuat dengan seenak-enaknya sendiri, dengan menuruti syahwatnya, menuruti nafsu, hawa nafsunya, sehingga dia itu benar-benar merasa aman hidup di dunia ini, bebas sebebas-bebasnya. Lah orang-orang yang merasa aman dari, merasa terbebas dari aturan-aturan agama seperti ini, kelak oleh Allah akan diberi rasa ketakutan di akhiratnya. Artinya dia tidak akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah kehidupan di akhirat, sampai dengan Allah juga tidak akan memberikan perlindungan dari sengatan api neraka. Itu firman Allah di dalam hadis qudsi. Wa qala Allah Ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawni. Ini surat Al-Maidah ayat 44. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Maka jangan kamu sekalian takut an-nasa kepada para manusia. Wakhshawni, dan takutlah kamu sekalian ni kepadaku. Ni kepadaku. Ini firman Allah. Artinya kita itu harus total patuh taat kepada Allah dengan cara mengikuti syariat-syariat Allah, ketentuan-ketentuan agama Allah. Jadi kita tidak boleh, tidak boleh merasa takut kepada manusia. Dalam arti kata, ketika kita harus memilih dua pilihan,
takut kepada agama apa takut kepada manusia, maka kita mesti harus lebih memilih takut kepada Allah Ta'ala. Satu misal, kita diancam, sebagai seorang suami diancam oleh istrinya, harus melakukan larangan agama. Mungkin karena pilotnya paceklik, dia darurat lah ya, darurat. Paceklik di hari itu sang istri minta uang ya, uang belanja. Kemudian kita sebagai suami tidak punya. Akhirnya sampai kemudian istrinya mengancam, pokoknya hari ini harus ada uang, harus ada uang. Saya tidak peduli mau mencuri ya, atau mau jambret, ini kata istrinya. Kalau tidak sekarang hari ini ya, tidak ada uang, kalau tidak pada hari ini saya tidak diberi uang, maka lebih baik saya mau minggat, saya mau pergi, saya mau minta dicerai, saya mau menggugat ya, perceraian di pengadilan. Ini sebuah ancaman. Jadi di dalam ancaman ini ya, kita sebagai suami seakan kita diancam untuk melakukan hal yang dilarang sekalipun ya, demi mewujudkan keinginannya, yaitu memberikan uang kepada istrinya. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua pilihan. Satu itu taat ya, kepada istrinya, berarti untuk berbuat semena-mena sekalipun melanggar aturan agama, sekalipun dengan cara mencuri atau menjambret, kita harus dapat uang. Yang kedua, pilihan kedua, kita harus menjaga agama Allah. Kita dilarang untuk mencuri, kita dilarang untuk menjambret. Jadi itu rambu-rambu agama. Nah, di sini sekali lagi kita dihadapkan dua pilihan. Satu itu takut melanggar rambu-rambu, menabrak rambu-rambu agama. Yang kedua takut kepada istri. Maka dalam hal ini kita harus memilih untuk tidak melakukan pelanggaran agama, untuk tidak menabrak rambu-rambu agama. Ini artinya fala takhshawun nasa wakhshawni, atau sebaliknya ya, kita sebagai istri ya, diancam oleh suaminya karena paceklik ya,
maka suaminya ngomong kepada kita sebagai para istri, pokoknya sekarang kamu harus usaha, kata sang suami kepada istrinya. Pokoknya kamu harus usaha, hari ini harus ada uang, karena saya akan pergi atau saya butuhkan uang itu, entah untuk apalah. Kalau tidak, kamu akan saya cerai. Kalau tidak, kamu akan saya cerai. Pokoknya hari ini harus dapat uang. Bagaimanapun caranya kamu. Mau jual diri, mau menjual diri, menawarkan dirinya untuk dijual kepada lelaki lain, itu pun mengizinkan suaminya, bahkan memaksa untuk berbuat dosa sekalipun demi mendapatkan uang. Ini artinya kita sebagai istri dihadapkan dua pilihan. Satu, takut kepada suaminya, artinya karena takut kepada suaminya, yang kedua takut kepada Allah Ta'ala. Kalau takut kepada suaminya, dia tidak akan melakukan. Kalau takut kepada suaminya, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal-hal yang dilarang oleh agama, sekalipun dia harus menjual dirinya kepada lelaki lain, lelaki hidung belang. Yang penting dapat uang, yang penting aman dari ancaman suaminya. Ini pilihan pertama, takut kepada sang suami. Yang kedua, takut kepada Allah. Kita hidup ini harus menjaga ketentuan-ketentuan agama. Kita hidup ini harus membela rambu-rambu agama agar tidak ditabrak, agar tidak rusak. Kita takut kepada Allah Ta'ala, mesti kita harus menjaga aturan-aturan agama sehingga kita tidak durhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi satu, takut kepada suami, yang kedua takut kepada Allah, dengan cara menjaga ketentuan-ketentuan agama. Jadi dua pilihan ini. Kalau kita takut kepada suami, itu artinya kita nanti nabrak ketentuan agama, Kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus berkukuh hati untuk menjaga rambu-rambu ketentuan-ketentuan agama, sehingga tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang agama, termasuk berzina, menjual diri kita kepada lelaki-lelaki hidung belang. Nah, ini dua pilihan, dua ketakutan. Kalau sesuai dengan ayat ini, fala takhshawun nasa wakhshawni, maka kita abaikan itu, kita tidak hiraukan itu suami kita yang nyuruh sampai nyuruh harus jual diri. Kita mesti tolak itu. Kita lebih memilih takut kepada Allah Ta'ala. Kita lebih memilih takut kepada Allah Ta'ala. Itu artinya fala takhshawun nasa wakhshawni.
Jangan takut kepada manusia, urusan dunia. Takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kamu sekalian kepada para manusia. Wa khafuni, dan takutlah kamu sekalian ni kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kamu sekalian, in kuntum, jika kamu sekalian, mukminina, adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang mukmin. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak boleh takut kepada manusia. Takut kepada manusia. Kita oleh Allah diperintahkan untuk takut kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini kita harus menjalankan rambu-rambu, memperhatikan dan mengindahkan rambu-rambu agama. Yang demikian itu bisa kita lakukan manakala kita benar-benar orang iman, mempercayai bahwa Allah Ta'ala itu ada, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan balasan di akhirat kelak. In kuntum mu'minin, kalau kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Ini semuanya akan mudah dilakukan manakala kita benar-benar orang yang beriman, mempercayai adanya Allah Ta'ala, mempercayai bahwa besok ada hari pembalasan. Wa kana Umaru radhiyallahu anhu yaskutu minal khawfi idza sami'a ayatan minal Qur'an. Wa kana, dan ada Umar, siapa sahabat Umar, yaskutu adalah jatuh, minal khawfi, karena takut kepada Allah. Idza sami'a ayatan, jika beliau itu mendengar ayatan, sebuah ayat, minal Qur'ani, dari Al-Quran. Jadi sahabat Umar ini akan jatuh ketakutan, akan tersungkur jatuh karena ketakutan kepada Allah Ta'ala. Dengan cukup mendengarkan satu ayat Al-Quran tertentu saja, beliau itu bisa gemetaran, kemudian sampai dengan jatuh. Yaskutu minal khawfi maghsyian alaihi, ini dijelaskan. Yaskutu, beliau jatuh minal khawfi, dari atau sebab takut kepada Allah itu, maghsyian alaihi, sampai dengan pingsan, sampai dengan pingsan, jatuh tersungkur. Itu ketakutan, rasa takut yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang demikian ini, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini akan memperoleh rasa aman, rasa kesentosaan di akhirat, akan dilindungi dari fitnah-fitnah musibah yang ada di akhirat. Ini luar biasa ini Sayyidina Umar ini. Sekalipun orangnya gagah perkasa, pemberani, tapi kalau sudah dengan urusan agama, dengan aturan-aturan agama, ini beliau benar-benar takut menabrak rambu-rambu agama.
Wa akhadha yawman tibnatan faqala ya laitani kuntu tibnatan. Wa akhadha, dan beliau sahabat Umar ini mengambil yauman pada suatu ketika, pada suatu hari, tibnatan sehelai jerami. Faqala ya laitani, kemudian dia berkata, ya laitani kuntu tibnatan, kenapa saya tidak dijadikan jerami. Jadi saking takutnya sampai kemudian beliau itu suatu hari mengambil sebuah jerami, sebuah jerami, apa itu namanya, batang padi itu ya, batang jerami. Dia mengambil batang jerami sambil mengatakan, saya kok tidak dijadikan jerami ini. Artinya apa? Lanjutnya, walam aku syai'am mazkura. Kalau jadi jerami, niscaya tidak akan mukallaf, niscaya tidak akan dimintai pertanggungan jawaban di akhirat. Ya. Kalau menjadi jerami tidak ada kewajiban apa-apa, tidak menanggung resiko apa-apa, ya. Ini lamunan, ya, lamunan dari sahabat Umar karena rasa takutnya yang luar biasa terhadap tanggung jawab hidupnya yang kelak akan dipertanyakan di akhirat. Jadi beliau lamunannya memilih menjadi jerami sehingga tidak akan diperhitungkan. Walam aku syai'am mazkura, dan aku tidak menjadi apa-apa, ya, mazkura yang disebut. Ya laitani lam talid, ya laitani lam talidni ummi. Lebih baik kenapa, ya, kenapa aku dilahirkan oleh ibuku, ya, oleh ibuku. Seharusnya tidak usah lahir saja, seharusnya sudah lahir saja. Seharusnya tidak lahir saja daripada lahir hidup ini harus menanggung resiko. Ini lamunan sahabat Umar radhiyallahu an karena saking dahsyatnya rasa ketakutan, ya, menanggung resiko kehidupan di akhirat kelak. Wa yabki katsiran hatta tajri dumuhu, dan beliau menangis katsiran banyak-banyak. Dia menangis, ya, dia menangis terus-terusan hatta tajri dumuhu, sehingga mengalir, ya, air matanya itu min ainaihi, dari dua matanya. Fakana fi wajhihi khattani aswadani, maka ada fi wajhi, di wajah sahabat Umar itu khattani, dua garis, aswadani yang hitam, minat dumuh, karena bekas cucuran air matanya. Jadi Sayyidina Umar ini di sini hitam, ya, hitam. Ini bekas karena sering menangis sehingga membekas, ya. Sering menangis, air matanya itu mengalir, ya, terus sehingga membekas di matanya, di wajahnya itu dua garis hitam.
Ini bekas cucuran air mata Sayyidina Umar, sahabat Umar. Setiap kali beliau takut selalu menangis dan menangis. Ya wajar ya kalau kemudian Sayyidina Umar itu ketakutan besar kepada Allah Ta'ala, karena yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini adalah sebelum Islam, sebelum beliau itu masuk Islam, ini dosa-dosa yang besar ya, dosa-dosa yang besar, sampai kemudian membunuh orang-orang. Ini Sayyidina Umar, karena beliau itu sebelum masuk Islam penjahat ya, penjahat. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh memaki, menghakimi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Kita tidak boleh mengeksekusi orang-orang jahat sekalipun ya, dieksekusi tempatnya neraka besok di akhirat ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita sama sekali tidak mengerti kehidupan berikutnya ya. Peristiwa kehidupan berikutnya. Jangan-jangan di kemudian dia bertaubat. Jangan-jangan di kemudian hari dia bertaubat. Karena dia bertaubat, maka oleh Allah diampuni dosa-dosa yang sudah lewat itu. Dia menjadi bersih. Bahkan bisa-bisa ya, ketaatannya melebihi ketaatan kita. Dan kemudian pada ujung nafas terakhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini contohnya ya, Sayyidina Umar, sahabat Umar itu dulu kafir. Dulu beliau itu pembunuh, penjahat ulung pada masanya, pada masa jahiliyah, pada masa sebelum beliau itu masuk Islam. Luar biasa. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan